Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat fillah, zikrullah ail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengisahkan 4 pilar pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau 4 khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat yang mana pertama sekali yang masuk Islam, dan beliau ini juga adalah mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang yang sangat percaya akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keturunan dari Quraisy, dan beliau ketika masih jahiliyah tak pernah mengikuti apa kebiasaan orang-orang yang berada di Mekah ketika itu. Tak pernah menyembah berhala ataupun sebagainya. Dan juga beliau ini adalah sahabat yang termasuk ekonominya cukup berada. Beliau juga adalah khalifah yang pertama. Sahabat Nabi Muhammad SAW ini pernah ketika itu Rasulullah SAW Allah Isra' Mi'rajkan beliau dari kota Mekah ke kota Palestina, atau dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di sepertiga malam. Dan ketika beliau kembali ke Mekah beliau bertemu dengan Abu Jahal, dan ditanyakanlah oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, ada kabar gembira apakah atau ada kabar apakah sehingga engkau gugup untuk mengucapkan?" Terus Rasulullah SAW menjawab bahwasanya saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di Palestina. Terus Abu Jahal, ini kesempatan kita untuk menghancurkan Muhammad, kata Abu Jahal. Baiklah Muhammad, saya kumpulkan semua penduduk kota Mekah, dan kau bilanglah kepada mereka bahwasanya kau Isra' dan sebagainya. Kumpulkanlah oleh Abu Jahal orang-orang di Mekah, termasuk orang-orang Islam, sahabat-sahabat, dikumpulkanlah. Terus Rasulullah langsung menceritakan bahwasanya beliau di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, yaitunya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, terus menjemput perintah salat. Terus apa kata Abu Jahal? "Wahai penduduk Mekah, wahai Quraisy, apakah kalian percaya akan cerita Rasulullah? Apakah kalian percaya akan cerita Muhammad?" Dan sebagian dari umat-umat Islam ketika itu murtad karena kurang percaya akan Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj. Ketika itu ada seseorang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, "Wahai Abu Bakar, bahwasanya sahabatmu itu Muhammad telah
menceritakan kepada penduduk Mekah bahwasanya dia Isra Mi'raj dari kota Mekah atau dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di sepertiga malam. Bagaimanakah menurutmu wahai Abu Bakar? Terus Abu Bakar menjawab, apakah itu Muhammad? Apakah itu Rasulullah yang mengatakan? Ya benar, saya percaya. Dan malahan dari lebih lebih besar daripada itu, saya lebih percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah disitulah beliau dijuluki oleh Nabi Muhammad dengan Asy-Shiddiq, yang artinya selalu membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dulu ketika jahiliyah selalu menjadi pemenang gulat di pasar Ukas namanya, di salah satu di Mekah ketika itu. Beliau ni masih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika itu masih belum lagi masuk Islam dan beliau sangat benci sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau pernah mengambil pedangnya dan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dijagarlah oleh kawan-kawannya atau dari orang Quraisy, wahai Umar, jangan, kamu kemana? Apa kata Umar? Saya ingin membunuh Muhammad. Tapi jangan, kau tahu bahwasanya Muhammad itu adalah anak Abdullah itu adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah anak dari Qusay, dan Qusay itulah yang menyelamatkan yang Mekah ketika itu. Kau ingin membunuhnya, maka semua kalangan orang-orang Quraisy akan marah kepadamu. Terus nggak jadilah dia. Singkat cerita, ketika itu beliau pernah terdengar bahwasanya adiknya masuk Islam, dan beliau mendatangi adiknya tersebut dan bertanya kepadanya. Belum sampai beliau masuk ke dalam rumahnya, beliau terdengar bahwasanya adiknya Fatimah bersama suaminya sedang, dan satu lagi pembantunya sedang membaca Al-Quran di kayu. Terus masuklah Umar ke dalam rumah. Ditanyalah, wahai, apa yang kena baca ini? Apa, jangan bohong. Apa yang kena baca ini? Ya ada adiknya dan adik iparnya ini. Setelah itu kiranya dia ketahuan bahwa dia membaca Al-Quran. Apakah ini Muhammad yang kau baca? Bukan Muhammad yang kau baca? Ya, langsunglah Umar, karena Umar itu raja gulat, dipukulilah adiknya itu sampai berdarah, dan juga ada iparnya juga dipukuli sampai berdarah. Terus diambilnya kertas tersebut, langsung Fatimah berdiri. Wahai Umar, engkau najis karena engkau enggak boleh memegang Al-Quran itu. Langsunglah Umar ketika itu langsung keringat dingin, karena enggak pernah adiknya ini perempuan, orang semua takut sama Umar. Adiknya perempuan ini mau berani melawan dia. Terus karena adiknya bilang dia kotor, dia najis, langsunglah dia mandi. Setelah mandi di rumah tersebut, nanti kembali dibacanya lah Al-Quran tersebut, dan menyebabkan dia tersentuh hatinya sehingga dia masuk Islam. Tapi masuk Islam itu dibawalah oleh iparnya ini, antarkan saya ke Muhammad dan saya ingin mengucapkan syahadat bersamanya.
Sesampainya dia di halakohnya Nabi Muhammad, tempat halakohnya Nabi Muhammad dengan sahabat. Di depan itu ada Hamzah. Hamzah itu adalah paman Rasulullah yang paling kalau disebut singa Allah, karena dia dulu pernah di padang pasir itu dijuluki dengan harimau padang pasir karena membunuh harimau sendiri. Terus sampai sana karena Umar bawa pedang, sampai sana dicegat oleh Hamzah. Wahai Umar, kau ngapain ke sini? Atau kau ingin ingin membunuh Rasulullah, ingin membunuh Muhammad? Sebelum kau membunuh beliau, tangkai dulu lumayanku dan aku akan membunuhmu dengan pedangmu sendiri. Kalau orang Mekah dibunuh dengan pedang orang itu biasa, tapi kalau dibunuh dengan pedang sendiri itu sangat direndah-rendahkan. Ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai Hamzah dan sebagainya, buka pintu biarkan dia masuk. Dia masuk. Setelah itu di depan Rasulullah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia mengatakan, apakah ini benar juga masih kita suluk-sulukan. Mulai dari saat itulah agama Islam disebarkan dengan langsung bukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kepada kaum Quraisy ketika itu. Dan semua kaum Quraisy terdiam. Dan betullah Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah dua Umar ke dalam Islam. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar binti Sam. Kalau Umar binti Sam ini kita mungkin nggak tahu, tapi nama aslinya kalau nama kiranya itu adalah Abu Jahal. Itulah Abu Jahal, yang karena Abu Jahal itu Abu Jahat, orang yang bodoh. Terus ketika beliau menjadi khalifah, beliau ketika itu sedang berjalan di malam hari. Terus melihat orang satu ini lagi masak di rumah. Dia bilang, masak apa engkau? Kalau ibu kiranya beliau masak batu. Dan Umar ketika itu bersama ajudannya terdiam karena melihat masih ada warganya yang kekurangan, masih kecil. Terus apa kata ibu itu? Mana Umar, mana khalifah yang pernah dia melihat saya? Lihatlah kondisi saya. Tidak berapa lama setelah itu Rasulullah Umar menangis, dan Umar pun mengambil beras atau gandum atau makanan pokok yang berada di gudang tempat khalifah, dan dia sendiri yang mengomong, wahai Umar, ya saya, kata tidak, ini adalah tugas saya karena saya akan diminta bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Setelah itu dia pompong masuk ke rumah ibu. Terus apa kata ibu itu? Wahai saudara, engkaulah Umar sebenarnya, tidak Umar yang menolong, tak pernah mengetahui sebagainya. Terus pergilah Umar dengan rasa bersedih dan menangis. Terus mengatakanlah ajudannya kepada ibu tersebut, wahai ibu, tahukah engkau siapa yang membawa beras tadi ke sini? Tidak, dialah Umar. Dan langsung ibu itu terdiam karena telah bilangkan Umar yang keagamannya. Dan situlah sifat Umar yang mana dia mau mengangkat sendiri sedangkan dia ada seorang khalifah, karena dia mengatakan saya akan bertanggung jawab dengan
semua yang akan terjadi dengan warga-warga ini nanti. Umar yang pada masa dia menjadi khalifah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi yang mana dia dijuluki dengan dua cahaya karena dia menikahi dua anak Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu Zainab, yang kedua yaitu Ummi Kulthum. Tapi keduanya meninggal dunia. Yang pertama Zainab meninggal dunia dan beliau juga adalah sahabat yang mana termasuk orang kaya yang dermawan, yang mau membantu sahabat-sahabat lain kekurangan ketika pandemi datang. Ketika itu kan ada masa di mana boykotnya sahabat-sahabat kaum Nabi Muhammad. Terus yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad dan juga dia adalah menantunya Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib menikahkan Nabi Muhammad dengan Fatimah. Kisah sedikit tentang Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah ini. Ketika itu sahabat yang bernama Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad menjadi menantunya. Datanglah dia ke rumah Nabi Muhammad. Wahai sahabat Rasulullah SAW, aku ingin sekali dan Ali melihat dari luar karena dia takut cemas. Tentang sahabatnya karena mungkin asal itu dia karena dia itu sahabat yang sangat dekat kepada Rasulullah, yang sangat kaya dan sebagainya. Dan Rasulullah menolak atau menerima Abu Bakar menjadi menantu. Dan setelah itu Umar datang ke rumah Rasulullah dan juga Umar ditolak oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Ali, wahai Ali, apakah engkau tak menikahi Fatimah? Dan Ali menikahi Rasulullah رحمك يا ربي في لجة ليس فيها إلى الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا Rasulullah langsung menyetujuinya dan langsung mengatakan kepada Ali, wahai Ali, apa yang kamu miliki maharnya? Dan Ali mengatakan, wahai Rasulullah, saya tak memiliki harta apapun dan saya hanya memiliki baju besi ini. Dan Rasulullah mengatakan, tapi boleh dengan baju besi ini. Dan Ali pun menjual baju besi itu dan dapatkanlah uang untuk menikahi Fatimah. Kiranya Rasulullah menolak Abu Bakar, menolak Umar, karena Rasulullah telah dapat wahyu karena Fatimah dan Ali telah Allah nikahkan di langit. Makanya Rasulullah menunggu Ali untuk melamar Fatimah. Dan akhirnya dia pun dinikahkan oleh Rasulullah dengan Fatimah.
Di sini kita dapat mengambil pelajaran untuk Ali ya. Jadi kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita mencintai seseorang itu secara diam-diam, kalau misalnya dia juga mencintai atau apa namanya, kalau jodoh itu pasti tidak jauh, pasti untuk milik kita. Bagaimanapun Allah akan dia udah dapat calonnya tapi memang bukan jodohnya, pasti Allah jadikan untuk kita. Maka selalulah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga jodoh itu pasti akan Allah berikan kepada kita, pasti sesuai dengan kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Ali memiliki 2 anak, yaitu Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, yang mana adalah cucu yang paling Rasulullah sayangi dan sangat Rasulullah cintai. Itulah beberapa singkat kisah 4 pilar atau 4 khalifah yang menjadi benteng setelah Rasulullah SAW meninggal. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa share, subscribe, like, komen, juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan bisa kita kembali dengan video-video berikutnya yang semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada saya pribadi. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.